Baiklah, perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan Siboro, NIM 21002061, mata kuliah Komunikasi Organisasi akan menyampaikan materi tentang komunikasi interpersonal dalam organisasi. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antar satu orang dengan orang lain. Komunikasi interpersonal adalah sesuatu yang kita mainkan dalam pikiran dan nurani kita. Komunikasi interpersonal ini dipengaruhi juga oleh komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ini memberi dampak ketika kita akan berinteraksi interpersonal. Menurut para ahli, ada beberapa pengertian tentang komunikasi interpersonal. Yang pertama kita lihat dari Wayne Page, yaitu komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Menurut pendapat lain, komunikasi interpersonal itu adalah seseorang yang berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi itu dibagi menjadi 3, yaitu diadik, publik, dan kelompok kecil. Selain itu, komunikasi interpersonal juga berlaku secara kontekstual, budaya, dan psikologi. Selanjutnya, menurut pendapat Littlejohn. Menurut Littlejohn, komunikasi interpersonal itu atau komunikasi disebut juga dengan komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi diadik yang melibatkan hanya 2 orang secara tatap muka dan memungkinkan setiap orang menangkap sebuah informasi dari proses komunikasi tersebut. Selanjutnya ada pendapat oleh Sylvia Moss. Dia mengatakan bahwa komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi diadik, yang termasuk ciri komunikasi diadik yaitu 1. Peserta komunikasi berada pada jarak yang dekat. Yang kedua, peserta komunikasi interpersonal memungkinkan mengirim dan menerima pesan secara spontan. Yang ketiga, komunikasi interpersonal ini sangat potensial untuk menjalankan instrumental untuk mempengaruhi lawan bicara saat proses komunikasi. Selanjutnya yaitu menurut Jalaluddin, komunikasi interpersonal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, persepsi interpersonal. Yang kedua, konsep diri. Yang ketiga, atraksi. Dan yang keempat, hubungan interpersonal. Namun secara umum, ada 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu kepercayaan. Kepercayaan yaitu di mana ketika kita yakin atau percaya kepada lawan bicara. Ketika kita yakin dan percaya kepada lawan bicara, itu akan jauh lebih terbuka untuk berkomunikasi, sehingga dengan adanya kepercayaan, maka komunikasi yang kita lakukan antara komunikator dan komunikan dapat berjalan baik, lancar, dan dapat lebih terbuka antara satu dengan yang lain. Kepercayaan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya itu kekuasaan. Kekuasaan ini yaitu apabila seseorang memiliki kekuasaan kepada orang lain, maka orang itu akan lebih patuh. Contohnya, bos kepada karyawannya. Di saat bosnya memiliki kekuasaan kepada karyawannya, maka karyawannya akan patuh dan lebih percaya karena status mereka yang berada di atas dan di bawah dibandingkan dengan status yang sama. Dengan status yang sama, mereka akan mungkin sulit untuk disuruh atau patuh dengan perkataan seseorang.
Selanjutnya yang kedua yaitu suportif. Suportif ini akan meningkatkan suatu proses komunikasi. Perilaku yang mencerminkan sikap suportif itu yaitu evaluasi dan deskripsi. Yang kedua orientasi masalah, yaitu sama-sama menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga spontanitas. Spontanitas ini sangat dipentingkan karena yang spontan akan lebih baik daripada yang tidak spontan, karena spontanitas maksudnya itu secara langsung, yaitu mengacu kepada sikap kejujuran. Yang ketiga yaitu sikap terbuka. Maksudnya itu kemampuan seseorang dalam menilai secara objektif, terbuka terhadap segala sesuatu, terhadap isi materi atau pesan yang dibahas atau yang disampaikan oleh komunikator atau komunikan. Yang keempat, persepsi interpersonal. Maksud dari persepsi internasional ini adalah kita menafsirkan informasi terhadap indrawi seorang peserta komunikasi yang salah mengartikan informasi tersebut, atau komunikan yang salah mengartikan pesan dari komunikator, akan mengakibatkan suatu informasi tersebut gagal karena persepsinya yang tidak sama. Makanya komunikator sangat penting mengetahui siapa lawan bicara, bagaimana caranya, tutur bahasa, dan kapasitas atau kemampuan dari komunikan yang akan mendengar. Selanjutnya yang kelima yaitu konsep diri. Maksudnya yaitu pandangan kita tentang diri kita sendiri. Konsep diri yang positif yaitu keyakinan. Kita harus yakin bahwa kita bisa melakukan sesuatu, merasa setara dengan orang lain. Maksudnya kita tidak boleh misalnya kita dibedakan oleh status ekonomi, agama, atau budaya, tapi Tuhan menciptakan semua manusia sama, setara, memiliki hak yang sama. Ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Maksudnya kita sewajarnya saja. Yang keempat, menyadari setiap orang mempunyai perasaan yang tidak seluruhnya tidak setuju dengan masyarakat. Dan terakhir, mampu memperbaiki diri sendiri. Yang keenam, atraksi interpersonal, yaitu kesukaan pada orang lain, sikap positif dan daya tarik yang dimiliki oleh seseorang. Yang ketujuh, hubungan interpersonal, hubungan antara komunikator dan komunikan, keterbukaan untuk memperlihatkan kepribadian seseorang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya ucapkan terima kasih.